Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 5 Mainan Selatan, tugas agama ingin mewawancarai paman untuk siap yang mewakafkan tanah Masjid Al-Mustaqim dan sejarah berdirinya Desa Al-Mustaqim. Perkenalkan, nama saya Gilang Bahir Ramadan. Dan nama saya Dandi. Nama saya Alif Sokwan. Ya, Mansuk, Aman. Kami ingin bertanya, siapa yang mewakafkan tanah untuk membangun masjid tersebut? Jadi kalau untuk wakaf tanahnya itu dari almarhum kepala desa pada saat itu Pak Irang Laing. Nah, jadi pertama kali lokasinya itu sebetulnya bukan di sini. Jadi lokasinya itu yang persis ditempati antara rumahnya Pak John dengan Pak John Nani itu ketua RT 2 dengan rumahnya bapaknya Andas. Nah, dulu itu sekitar posisinya di situ. Awalnya dikasih. Nah, tapi pada saat itu belum ada penimbunan. Jadi ketika itu dilakukanlah penimbunan untuk pemukiman oleh PT BDMS. Nah, selanjutnya karena pertimbangan di sekitar situ nanti akan banyak pemukiman yang mana kita di sini itu tentu kan kita minoritas. Sebagai umat Islam di sini kita minoritas, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, oleh karena itu diambillah kebijaksanaan dari pemerintah desa, kemudian disetujui oleh pengurus masjid ketika itu oleh kaum muslimin lah, maksudnya itu pada saat itu ya ditunjuklah di posisi yang sekarang agar maksudnya itu dia lebih agak di ujung. Jadi karena kita ketahui kan kalau namanya masjid kan tentu ya suara azannya nyaring dan sebagainya. Jadi itulah menjadi pertimbangan sehingga lokasinya dipindah. Nah, pada saat itu yang memberikan wakaf tanah itu Pak Irang Laing selaku kepala desa, dan disetujui oleh ketua adat pada saat itu almarhum Pak Anyik Laing, itu mengenai wakaf tanah. Terus bagaimana proses pembangunan masjid itu? Apakah dia ada kendala atau bagaimana? Jadi untuk prosesnya memang pertama tahun 1995 itu mulai dibentuk panitia. Jadi dalam hal itu juga melibatkan tentunya orang-orang karyawan perusahaan yang pada saat itu, karena memang minimnya pengetahuan di masyarakat yang ada di sekitar sini pada saat itu. Jadi karena itu melibatkan orang-orang dari luar. Nah, pengurusnya ketika itu ditunjuklah ketua panitia. Pada saat pertama dibentuk ketua panitia itu Pak Dahlan namanya, itu orang Jawa. Dan kemudian sekretaris plus dia punya bendahara pada saat itu saya siapa ya, lupa saya namanya itu. Yang jelas itu orang Sunda pada saat itu. Oh, namanya Pak Tony. Pak Tony apa gitu. Nah, jadi namun setelah mereka tidak lagi bekerja, nah akhirnya kepengurusan itu jadi bubar.
setelah itu dibentuk lagi panitia kedua. Nah, dilakukanlah rapat oleh masyarakat yang mana diikuti juga oleh teman-teman karyawan PT BNMS pada saat itu. Jadi dibentuk lagi panitia kedua. Nah, pada saat itu yang di panitia pertama itu nama masjidnya waktu itu Nurul Iman. Kemudian pada saat dibentuk lagi panitia yang kedua dan ditunjuklah Bapak Pak Haji Ganing Rasid, tapi pada saat itu belum haji. Ya. Jadi ditunjuk sebagai ketua panitia. Selanjutnya sekretarisnya pada saat itu Pak Supangat. Nah, kemudian untuk bendaharanya Pak Rusli Rasid pada saat itu. Nah, ketuanya tadi Bapak itu. Nah, pada saat itu juga pada saat pembentukan pertama yang kedua itu diganti lagi namanya. Jadi tidak menggunakan yang Nurul Iman tadi, tapi dengan disepakati yang diusulkan oleh Pak Lakong, itu beliau mengusulkan nama Al-Mustaqim, yang artinya jalan yang lurus. Oleh karena itu disepakatilah pada saat itu namanya menjadi Al-Mustaqim, dan mulailah proses pembangunan pada saat itu, yang mana dimulai dari pengadaan material bahannya berupa kayu. Nah, mulai tahun 1996 mulailah dilakukan peletakan batu pertama, yang mana pada saat itu dihadiri oleh Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau pada saat itu, karena belum kabupaten. Pada saat itu masih Kecamatan Malinau, oleh Bapak Sajidin, untuk melakukan peletakan batu pertama Masjid Al-Mustaqim. Nah, selanjutnya itu berjalanlah pembangunan. Nah, namun terjadi kendala pada saat tahun kedua, di tahun 1998, 97, 98 itu, karena yang ketua tadi, Bapak tadi sebagai ketua tadi itu kecelakaan, sehingga menyebabkan beliau sakit, dan itu lama sekali dan agak terbengkalai pembangunan pada saat itu. Nah, setelah beliau sudah bisa bekerja lagi, kemudian pembangunan masjid dilanjutkan, dan alhamdulillah rampung tahun 1999 bangunan masjid itu. Nah, itu semua materialnya kayu. Jadi setelah itu dari tahun 1999 itu mulailah didatangkan ustadz. Selanjutnya ya terjadi pelebaran, karena pada saat itu tidak memuat lagi menampung jamaah, terutama pada saat sholat Jumat. Kemudian dilakukan pelebaran. Pelebaran itu terjadi sekitar tahun 2002 ya. Nah, selanjutnya itu 2002-2003 ya, pelebaran pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya tahun 2016 karena kita melihat juga sudah masjidnya juga sudah banyak yang bocor, terus kemudian tidak bisa menampung lagi jemaah yang begitu banyak. Kemudian kita pada saat itu saya yang yang memotori ya pada saat itu, untuk membawa
rekan-rekan semua yang umat Islam khususnya yang ada di sini untuk rapat lagi. Rapat yang mana kita membahas pada saat itu untuk merenovasi total masjid yang ada. Dan alhamdulillah pada saat itu sudah disepakati untuk merenovasi masjid ini secara total ya, untuk dibangun kembali dan diperbesar. Dan tahun 1997 kita mulai pembangunan. Jadi dimulailah pembangunan pada saat itu. Kemudian yang untuk pembangunannya sendiri pada saat itu yang untuk masjid yang kedua alhamdulillah begitu lancar sampai tahun tadi ya bukan ya tahun 2017 tadi maksud saya. Dari 17 bangunan itu 2018 kemudian 2019 dilakukan peresmian oleh Bapak Bupati Malinau, Bapak Jansen, kemudian diwakili pada saat itu dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Pak Topan Amrullah. Nah itulah untuk proses pembangunan Masjid Al-Mustaqim sampai pada saat ini. Gitu. Jadi pada saat melakukan renovasi total itu, jadi itu dibentuk lagi panitia baru, panitia pembangunan. Nah pada saat itu ketua panitia pembangunan Masjid Al-Mustaqim itu ditunjuk Bapak Isman. Selanjutnya sebagai sekretaris Sudirman SE dan bendaharanya Pak Mursalin. Selanjutnya saya sendiri selaku penanggung jawab pelaksana. Nah, itu kira-kira yang jadi kemudian selanjutnya ada namanya seksi pembangunan, ada humasnya ya, seperti itu, ada pelindungnya tetap ya. Jadi dan pada saat itu ya kita oleh pemerintah desa sendiri mereka terbuka ya, makanya pembangunan bisa lancar lah sehingga sampai selesai kan begitu. Oke, cukup saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sama-sama menjelaskan bagaimana proses pembangunan masjid dan siapa yang mewakafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.